Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin yang dirahmati Allah, sebagai umat muslim kita selalu diajarkan untuk mengerjakan amalan-amalan yang mengajak kepada dan menebar kebaikan. Namun, pada kenyataannya, kebanyakan dari kita, atau bahkan saya sendiri, sering terlena atau bahkan lupa kepada siapa amalan tersebut kita tujukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang mereka niatkan. Siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya ditujukan kepada Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang berhijrah untuk mencari dunia atau wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang dia tuju. Ibnu Taimiyah berkata, niat itu letaknya di dalam hati. Jadi, apabila seseorang timbul di dalam hatinya keinginan atau maksud untuk melaksanakan sebuah amalan, meskipun orang tersebut tidak melafazkan niat dengan lisannya, maka orang tersebut sudah secara sah dianggap telah berniat. Beliau juga mencontohkan apabila seseorang ditawarkan di hadapannya sebuah makanan dan timbul keinginan di dalam hatinya untuk menyantap makanan tersebut, maka bisa dikatakan orang tersebut telah berniat. Begitu juga apabila orang tersebut berniat ingin berkendara, berniat untuk melakukan amalan-amalan yang lainnya, orang tersebut apabila muncul di dalam hatinya keinginan untuk berniat, maka sudah bisa dikatakan dan secara sah bahwa orang itu telah berniat. Niat itu sendiri terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, niat untuk siapakah amalan ini ditujukan. Dan yang kedua, yaitu niat amalan. Niat yang pertama ini hendaknya adalah niat yang kita tujukan mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, mencari ridho Allah, mencari surganya Allah, dan niat inilah yang dinamakan dengan niat ikhlas. Sementara niat yang kedua atau niat amalan itu tadi dibagi lagi menjadi dua fungsi. Fungsi niat yang pertama adalah untuk membedakan manakah amalan yang merupakan kebiasaan dan manakah amalan yang bernilai ibadah. Contohnya adalah berpuasa. Apabila kita berpuasa, kita meninggalkan makan dan minum, serta pembatal puasa lainnya. Namun, mungkin bagi sebagian orang, sudah terbiasa untuk tidak makan dan minum dari pagi hingga petang. Mungkin karena beliau tidak sedang lapar, atau memang tidak sedang waktunya makan, sehingga beliau meninggalkan amalan tersebut. Nah, amalan yang seperti ini hanya akan berhenti di kebiasaan saja, dan akan berbeda maknanya apabila kita niatkan karena kita mengharap pahala dari Allah dan juga mengharap surganya Allah. Maka dari itu pentingnya kita meniatkan setiap amalan kita. Fungsi yang kedua adalah untuk membedakan amalan ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Hukum dalam ibadah kita ada yang bersifat fardu ain dan ada juga yang fardu kifayah. Ada yang meniatkan sholat rawatib dan ada juga yang meniatkan sholat witir dan sebagainya. Maka dari itu penting sekali dalam setiap amalan kita maupun amalan ibadah kita, kita bedakan dengan niat. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Mulk ayat kedua, yang menjadikan hidup dan mati, dan supaya kami uji di antara kalian siapakah yang paling baik amalannya.
Siapakah yang paling baik amalannya? Tentunya yang paling ikhlas dan paling benar dalam mengamalkan amalannya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya amalan itu apabila dilaksanakan dengan benar namun tidak dilandasi dengan keikhlasan, maka tidak akan diterima. Begitu juga sebaliknya. Sudah dilandasi dengan keikhlasan namun tidak dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Allah, maka sudah pasti tidak akan diterima. Maka dari itu para hadirin, mari kita niatkan setiap amalan kita sertai dengan keikhlasan, kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita laksanakan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan syariat Allah dan juga tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat ke-5. Padahal kami tidak menciptakan kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Nah, kita diciptakan untuk menyembah Allah dengan cara memurnikan ketaatan kita. Caranya adalah yakni dengan meniatkan dengan ikhlas setiap amalan kita untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharap surganya. Caranya, yang pertama, kita niatkan setiap amalan kita adalah ibadah. Kemudian, kita niatkan pula setiap amalan ibadah itu kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita niatkan ibadah itu kita amalkan karena semata-mata kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, maka dari itu marilah di bulan Ramadan ini kita luruskan kembali niat kita ikhlaskan kembali niatan kita untuk Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk mengharap surganya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.